Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya di video saya yang kedua ini. Bu Eni akan membahas sebuah materi yang sangat sederhana. Pasti kalian suka coret-coret kan? Di sini pasti ada yang suka coret-coret di belakang buku, ayo ngaku. Atau ada yang suka coret-coret di atas meja pakai tip X lagi. Sebenarnya salah nggak sih? Kalau kita jawab secara harfiah pasti jawabannya salah ya. Tetapi dibalik semua itu, kamu melatih bagian otak kanan kalian dan keterampilan kalian. Nggak percaya? Silakan lihat presentasi dari saya berikut ini. Oke, gambar sketsa. Sketsa adalah gambar yang kasar dan ringan atau gambar garis besarnya saja dari suatu gambar atau lukisan yang belum selesai. Atau dapat dikatakan, sketsa juga sebagai rencana dari suatu gambar atau lukisan yang akan dibuat. Intinya, sketsa itu masih gambar coret-coret ya, Rek ya. Jenis-jenis sketsa. Sketsa gambaran garis besarnya saja, merupakan sketsa gambar yang berupa garis dengan bentuk sederhana tanpa rincian dan sketsa tidak selesai. Sketsa cepat merupakan sketsa yang menggunakan beberapa garis untuk menampilkan citra sketsa yang telah selesai. Yang ketiga, studi sketsa merupakan sketsa berupa coretan-coretan yang dilakukan dengan cepat dan kurang rinci yang menunjukkan bentuk umum atau globalnya saja dari suatu gambar atau lukisan. Unsur-unsur sketsa. Yang pertama, garis. Garis merupakan unsur utama pada suatu sketsa. Jenis garis pada sketsa misalnya seperti garis lurus dan garis lengkung. Yang kedua, warna. Merupakan susunan warna pada suatu bidang, harmonis tidaknya tergantung bidang-bidang yang diatur dalam gambar. Yang ketiga, bidang. Pada suatu bidang maksudnya garis-garis yang disusun maka akan membentuk suatu bidang tertentu. Yang keempat, bentuk dari garis yang membentuk suatu bidang maka akan menghasilkan suatu bentuk yang diinginkan. Fungsi sketsa dapat meminimalisir kesalahan dalam menggambar atau melukis, memberikan gambaran mengenai suatu tema gambar atau lukisan, dapat mempertajam pengamatan seorang pelukis, dapat meningkatkan kemampuan seorang pelukis terutama dalam hal mengkoordinasi hasil pengamatan dan juga keterampilan tangan. Langkah-langkah membuat gambar sketsa. Membuat kerangka gambar diantaranya terdiri dari belajar membuat garis lurus, garis lengkung, zigzag, dan bebas. Yang kedua, membuat garis sekunder misalnya seperti membuat kerangka persegi atau lingkaran secara tipis. Seperti ini ya contohnya. Yang ketiga, menebalkan garis pada sketsa jika memang sudah tepat sesuai dengan keinginan. Seperti ini ya contohnya. Berikut contoh-contoh gambar sketsa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kalian. Bagaimana? Masih bingung caranya bikin gambar sketsa? Saya kasih satu contoh video ya.
Sudah lihat semua materi dan video cara pembuatan gambar sketsa, tapi masih bingung? Silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa kasih nama dan kelas kalian ya. Jika kamu suka dengan pembelajaran hari ini dan materi hari ini, silahkan diklik like dan subscribe. Dadah!